Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sebuah warung soto milik Pak Haris sudah buka sejak lama, sekitar 5 tahun lamanya. Warung sotonya Pak Haris ini berada di sebelah pinggir jalan utama, yaitu jalan raya yang letaknya sangat strategis dan banyak orang yang lewat di depan jalan raya tersebut. Pak Haris membuka warung sotonya karena dulunya Pak Haris bekerja di sebuah perusahaan. Namun Pak Haris diberhentikan dari perusahaannya karena saat itu ada pengurangan karyawan, sehingga Pak Haris harus menganggur. Karena bosan di rumah dan menganggur terus-terusan, akhirnya Pak Haris memiliki ide untuk membuka warung soto dengan uang yang diberikan oleh bosnya dulu, yaitu uang pesangon untuk gaji terakhirnya Pak Haris bekerja di perusahaan tersebut. Dan uang pesangon yang diberikan oleh bosnya kepada Pak Haris itu digunakan oleh Pak Haris untuk membuka usaha warung sotonya. Dengan dibantu oleh istrinya yang memasak dan meracik bumbu-bumbu untuk sotonya, warung sotonya Pak Haris ini cukup terkenal dan laris. Karena dengan letaknya yang strategis dan banyak orang yang lewat, membuat beberapa orang mampir ke warung sotonya Pak Haris. Apalagi di pinggir jalan raya tersebut belum ada pedagang warung soto yang mangkal di situ. Maka dari itu warung sotonya Pak Haris sangat digandrungi oleh para pembeli dan orang yang lewat di depan warungnya. Setiap harinya Pak Haris selalu dibantu istrinya, sehingga Pak Haris tidak terlalu kewalahan untuk melayani para pembeli. Hingga suatu ketika ada salah satu warga dari kampung yang datang merantau ke kotanya Pak Haris. Dan kebetulan orang tersebut tinggal dan mengontrak di kampungnya Pak Haris. Namanya Pak Narko. Pak Narko ini ternyata akan membuka warung soto yang ada di samping warung soto milik Pak Haris. Dan letak warungnya nanti hanya berjarak beberapa meter saja dengan warung milik Pak Haris. Sehingga membuat Pak Haris merasa was-was dan cemas karena ada pesaing yang jualannya sama dengan dirinya. Gimana ini Bu? Kok ada warung soto yang berada di dekat kita? Nanti kita ada pesaingnya dong, ucap Pak Haris. Iya, yang sabar Pak. Tenang aja, rezeki sudah ada yang ngatur. Bapak jangan terlalu khawatir soal itu, jawab istrinya. Iya sih Bu, tapi kan jualannya sama dan juga dekat dengan warung kita. Sudah Pak, yang penting kita terus berdoa supaya warung soto kita selalu laris, jawab istrinya. Pak Haris pun hanya menghela napas panjangnya. Pak Narko berjualan dan buka warung sotonya berjarak sekitar 5 rumah. Dan Pak Narko mencari karyawan untuk membantu masak di dapur warung sotonya. Dan akhirnya Pak Narko merekrut Bu Elis untuk membantu masak di warung sotonya milik Pak Narko. Bu Elis ini adalah istri dari Pak Karso. Pak Karso dan Bu Elis merupakan tetanggaan dengan Pak Haris. Bu Elis memang jago masak dan terkenal di kampungnya kalau masakannya enak. Sehingga Pak Narko yang tahu kalau masakan Bu Elis ini enak, akhirnya Pak Narko pun merekrut Bu Elis untuk bekerja dengan Pak Narko. Bu Elis pun bersedia untuk bekerja di warungnya Pak Narko karena kebetulan Bu Elis ini hanya di rumah dan mengandalkan orang yang memesan makanan atau jajanan kepadanya. Jadi saat Bu Elis diperintah untuk bekerja dengan Pak Narko, beliau sangat senang. Sedangkan suaminya Bu Elis ini bekerja sebagai pekerja proyek bangunan. Mereka memiliki 2 anak, sehingga kalau Bu Elis dan Pak Karso sedang bekerja, kedua anaknya itu selalu di rumah sendirian dan untungnya anak-anaknya itu bisa mandiri dan menuruti apa kata kedua orang tuanya. 2 anak mereka sudah besar-besar. Anak pertamanya laki-laki yang berusia 17 tahun dan dia duduk di kelas 2 SMA, sedangkan anak keduanya perempuan yang masih duduk di kelas 1 SMP. Kedua anaknya itu saling menyayangi dan tidak pernah bertengkar sama sekali. Keduanya juga selalu penurut dengan kedua orang tuanya. Singkat cerita, warung sotonya Pak Haris itu selalu ramai dengan pembeli dan pelanggannya juga sering berdatangan. Sedangkan warung sotonya Pak Narko malah sepi, mungkin karena warungnya masih baru. Jadi maklum belum banyak pembeli. Ya meskipun ada pembeli itu pun cuma 1 atau 2 orang saja. Hingga suatu ketika ada beberapa pembeli yang datang ke warung sotonya Pak Haris dan mengatakan,
Warung soto milik Pak Haris ini enak dan murah ya, tidak seperti warung sebelah yang harganya mahal banget. Iya ya, di sini enak dan murah, porsinya juga banyak lagi. Iya, di sana sudah porsinya sedikit, harganya mahal. Pak Haris yang menguping dan mendengar percakapan pembelinya itu merasa lega karena ternyata semuanya tidak suka dengan warung soto milik Pak Narko karena harganya mahal dan porsinya sedikit. Suatu ketika, warung soto milik Pak Narko itu selalu sepi, tidak ada orang yang membeli ke warung sotonya itu. Sehingga membuat Bu Elis merasa bersalah karena Bu Elis merasa masakannya itu tidak enak. Karena pernah ada salah satu pembeli yang datang ke warung sotonya Pak Narko sekali dan setelahnya tidak pernah datang lagi ke warung sotonya Pak Narko. Saat pulang bekerja dari warung sotonya Pak Narko, Bu Elis pun menceritakan semuanya kepada suami yang sedang duduk di ruang tamu sembari menghisap batang rokoknya. Bu Elis duduk di samping Pak Karso sembari menceritakan tentang warung soto milik Pak Narko. Pak, kenapa ya warung sotonya Pak Narko sepi? Apa karena masakannya ibu tidak enak, jadi pembeli enggan untuk datang ke warung sotonya? Ucap Bu Elis. Ibu jangan berpikiran seperti itu. Mungkin itu belum rezekinya Pak Narko aja. Dan karena memang warung sotonya kan juga baru buka, jadi ya masih sedikit lah orang yang pada datang, jawab Pak Karso. Tapi Pak, ada beberapa orang yang udah datang ke warung sotonya Pak Narko, namun setelahnya tidak pernah datang lagi, timbal Bu Elis. Mungkin ada alasan lain, Bu. Ya memang sih Pak, harga soto yang ada di warungnya Pak Narko ini harganya lebih mahal daripada warung soto milik Pak Haris. Nah itu mungkin juga alasannya toh Bu. Jadi ibu jangan merasa bersalah, jawab Pak Karso. Bu Elis pun menghela napas panjangnya lalu meninggalkan Pak Karso pergi ke kamar mandi. Sedangkan Pak Karso masih tetap duduk di ruang tamu. Singkat cerita, warung sotonya milik Pak Haris ini semakin ramai dengan pembeli dan banyak mobil serta motor yang terparkir di depan warung sotonya. Bu Elis yang melihat merasa kasihan dengan warung sotonya Pak Narko karena warung soto milik Pak Narko selalu saja sepi pembeli. Sedangkan warung soto Pak Haris selalu ramai pembeli sampai ada beberapa orang yang rela mengantri demi mendapatkan soto buatan dari Pak Haris itu. Pak Haris pun mencari karyawan untuk membantunya masak di dapur dan juga menjadi pelayan. Pak Narko yang melihat warung sotonya Pak Haris laris manis dikerubungi banyak orang membuat Pak Narko merasa iri dan merasa kalau tidak bisa seperti ini terus-terusan. Karena nanti dia bisa bangkrut. Akan tetapi meskipun begitu, Pak Narko tidak mau untuk menurunkan harga sotonya. Padahal mungkin kalau harga sotonya diturunkan, pasti warung sotonya milik Pak Narko tersebut akan laris manis. Namun meskipun begitu, Pak Narko memiliki beberapa alasan dengan harga soto yang sangat mahal itu. Karena Pak Narko harus menggaji beberapa karyawannya dan juga harus bayar biaya sewa warung sotonya yang mahal. Sedangkan Pak Haris kini semakin sukses karena warung sotonya itu semakin ramai banyak pembelinya. Bahkan Pak Haris sekarang sudah bisa merenovasi rumahnya dan juga bisa membeli motor baru. Berbanding terbalik dengan warung soto milik Pak Narko yang selalu saja masih sepi pembeli. Ada orang asing yang lewat depan jalan rayanya itu yang mampir ke warung soto milik Pak Narko, dan itu pun hanya 1-2 orang saja. Sedangkan Pak Narko juga harus menggaji karyawannya. Bahkan terkadang semua masakannya Bu Elis dan temannya itu harus dibuang dengan terpaksa karena tidak ada mau yang datang untuk membeli sotonya. Bu Elis merasa kalau dia sudah memakan gaji buta dari Pak Narko. Karena Bu Elis terkadang jika masakannya sudah selesai, dia bingung harus membantu apa lagi. Sedangkan keadaan warung sotonya Pak Narko itu selalu sepi. Akan tetapi Pak Narko selalu menggaji Bu Elis dengan jumlah yang sama. Sepulangnya dari warung soto, Bu Elis menceritakan kembali kepada suaminya. Pak, ibu merasa tidak enak kalau harus terus-terusan seperti ini. Ibu digaji penuh, padahal ibu kerjanya cuma duduk kalau masakannya sudah selesai semua. Iya mau gimana lagi Bu, Pak Narko juga tidak pernah menegur ibu kan? Tanya Pak Karso. Iya sih Pak, tapi kan tetap aja ibu merasa kalau ibu sudah memakan gaji buta. Ya sudah, ibu bersyukur saja dan sabar.
Mungkin belum rezekinya Pak Narko. Yang penting Pak Narko masih tetap menggaji ibu dengan jumlah yang sama. Bu Elis hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Singkat cerita, tiba-tiba saja semua karyawannya Pak Narko diberhentikan sementara dan warung sotonya itu akan ditutup sementara. Jadi Bu Elis harus menganggur selama beberapa hari karena Pak Narko akan pulang ke kampung. Katanya ada urusan yang harus diurus. Bu Elis pun menerima saja tentang pemberhentian Bu Elis. Saat Bu Elis menganggur di rumah, Bu Elis ini bingung harus ngapain karena bosan dan jenuh. Dan suatu ketika, tiba-tiba ada tamu yang datang ke rumahnya Bu Elis. Assalamualaikum. Sontak Bu Elis pun terperanjat dan langsung ke depan untuk membukakan pintunya. Waalaikumsalam. Ada Bu Haji, silakan masuk Bu. Bu Haji dan Bu Elis pun masuk ke dalam rumah dan mereka duduk di ruang tamu. Sebelum mereka bercengkrama, Bu Elis pergi ke dapur untuk membuatkan minuman untuk Bu Haji. Sebentar ya Bu, saya buatkan minuman dulu. Nggak usah repot-repot Bu, saya cuma sebentar aja kok, ucap Bu Haji. Nggak apa-apa Bu, tunggu bentar ya. Bu Elis pun melangkahkan kakinya menuju ke dapur untuk membuatkan minuman untuk Bu Haji. Beberapa saat kemudian akhirnya Bu Elis datang menghampiri Bu Haji dan duduk di ruang tamu sambil membawakan minuman. Jadi gimana Bu? Ada apa kok tumben-tumbenan datang ke sini? Ada perlu apa? Ini Bu, di rumah saya kan mau ada syukuran. Jadi saya mau memesan nasi box sama Ibu. Apa Ibu bisa? Kira-kira berapa pesanan ya Bu? 200 box nasi Bu. Bisa kan Bu? Tanya Bu Haji. Oh iya Bu, bisa kok. Bu Elis pun merasa senang karena akhirnya setelah sekian lama ada orang yang mau memesan masakan kepada Bu Elis. Kapan ya Bu acaranya? Tanya Bu Elis. Besok Bu, jadi saya kasih uang buat DP dulu ya. Apa gimana Bu? Iya Bu Haji, uang DP-nya saja dulu. Nanti kalau sudah selesai semua pesanannya, Ibu baru bisa bayar. Bu Haji pun mengambil uang yang ada di dalam tasnya dan lalu memberikannya kepada Bu Elis. Ini ya Bu, uangnya sebagai DP, ucap Bu Haji sembari memberikan uang kepada Bu Elis. Iya Bu, terima kasih ya, jawab Bu Elis. Setelah itu Bu Haji pun pamit langsung untuk pulang. Hari itu Bu Elis pun membelikan bahan-bahan masakan untuk membuat lauk nasi boxnya itu. Bu Elis pergi ke pasar dengan diantarkan oleh anak pertamanya. Setelah semuanya sudah dibelanjakan bahan-bahan masakannya, Bu Elis dan anaknya pun langsung pulang ke rumah. Dan keesokan paginya petang-petang sekali Bu Elis sudah terbangun dan kedua anaknya juga ikut bangun untuk membantu ibunya memasak di dapur. Anak pertamanya membantu menatap kardus untuk tempat nasi boxnya, sedangkan anak keduanya itu membantu mengiris bumbu-bumbu untuk masakan ibunya. Bu Elis memasak pagi-pagi sekali karena nanti sore pesanan 200 box nasinya harus diantarkan ke rumahnya Bu Haji. Pagi itu, semuanya sibuk memasak di dapur, sedangkan suaminya Bu Elis itu pergi bekerja, jadi dia tidak bisa membantu ikut memasak istrinya. Singkat cerita, sore harinya setelah semua masakan pesanannya Bu Haji sudah selesai, Bu Elis langsung mengantarkan pesanannya ke rumahnya Bu Haji dengan diantarkan oleh anak pertamanya. Assalamualaikum, ucap Bu Elis. Waalaikumsalam, Bu Elis, silakan masuk Bu. Bu Elis dan anaknya pun masuk ke dalam rumah dan membawakan pesanan makanannya yaitu nasi box yang jumlahnya 200 box. Dengan dibawakan dan dibantu oleh anaknya masuk ke dalam rumahnya Bu Haji. Lalu Bu Haji pun masuk ke dalam kamarnya untuk mengambilkan uang untuk membayar pesanan nasi box Bu Elis. Dan beberapa saat kemudian Bu Haji pun keluar dan menghampiri ke arah Bu Elis. Ini Bu uangnya, terima kasih ya, ucap Bu Haji. Iya Bu, terima kasih sama-sama. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu ya. Lalu Bu Elis dan anaknya pun pulang ke rumah dengan hati yang senang. Singkat cerita, seminggu kemudian Pak Narko sudah kembali lagi ke kampungnya Bu Elis. Dan Bu Elis pun dipanggil kembali untuk bekerja di warung sotonya Pak Narko. Akhirnya setelah seminggu Bu Elis dan beberapa temannya itu dipanggil lagi untuk bekerja di warung sotonya. Namun ada banyak perubahan yang terjadi dengan Pak Narko.
Pak Narko yang biasanya setiap harinya mengecek ke dapur untuk melihat kerja para karyawannya itu, sekarang sudah tidak pernah. Dan suatu ketika, saat Bu Elis datang lebih awal, Bu Elis melihat kalau Pak Narko sedang menaburkan entah apa itu. Benda itu ditaburkan di sekeliling warung sotonya milik Pak Narko. Namun Bu Elis yang sebenarnya penasaran tidak ingin menanyakan langsung kepada Pak Narko, karena menurut Bu Elis itu bukan urusannya. Bu Elis pun langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan bumbu masakannya. Dan hari itu benar-benar langsung ramai banyak orang yang datang ke warung sotonya Pak Narko. Sampai Bu Elis pun harus memasak bumbu-bumbunya dan sotonya beberapa kali karena stok yang sebelumnya sudah habis semua. Pelayan dan karyawan yang lain di dapur pun kewalahan karena mendadak saja warung sotonya Pak Narko itu ramai pembeli. Membuat Bu Elis terkejut tidak seperti biasanya. Tapi meskipun begitu, Bu Elis senang karena warungnya Pak Narko itu mendadak menjadi ramai pembeli. Sedangkan Pak Aris mengeluh karena tiba-tiba saja warung sotonya itu menjadi sepi. Semua pelanggan dan pembeli yang datang ke warung sotonya itu berpindah haluan kepada warung soto milik Pak Narko. Membuat Pak Aris pusing dan keheranan kenapa tiba-tiba warungnya menjadi sepi, sedangkan warung saingannya itu menjadi ramai. Sehingga membuat karyawannya Pak Aris itu hanya terduduk terdiam merenungi dan mengantuk karena sepi pembeli. Sama seperti warung sotonya Pak Narko sebelumnya yang selalu sepi dan tidak ada pembeli yang datang. Bu, gimana ini? Kok warung soto kita jadi sepi, sedangkan warung sebelah milik Pak Narko mendadak menjadi rame? Ucap Pak Haris. Sabar Pak, mungkin itu sudah rezekinya. Kita harus sabar dulu, rezeki sudah ada yang ngatur. Dan tidak selamanya juga warung kita akan ramai terus. Iya sih Bu, tapi kalau warung soto kita sepi terus begini, kita bisa bangkrut Bu. Sabar toh Pak, kita selalu berdoa saja sama Allah. Dan Bapak jangan pernah iri dengan rezeki orang lain, ucap istrinya. Pak Haris pun hanya bisa menghela napas panjangnya. Singkat cerita, warung soto milik Pak Narko ini semakin ramai. Sampai akhirnya Pak Narko mencari karyawan baru untuk membantu bekerja di warung sotonya. Dan karena warung sotonya Pak Narko itu selalu ramai setiap harinya, warung sotonya pun kini buka dari pagi hingga malam. Sehingga beberapa karyawannya itu dibagi menjadi 2 shift, begitu juga dengan Bu Elis. Sekarang juga warung sotonya Pak Narko semakin berkembang. Pak Narko membangun warung sotonya itu menjadi berlantai 2 karena warung dan lahan tanah tersebut sudah dibelinya dan sudah menjadi milik Pak Narko, sehingga Pak Narko bebas membangun warungnya menjadi 2 lantai. Karena sebelumnya para pembeli itu harus mengantri dan gantian tempat duduknya. Suatu ketika, Bu Elis mendapatkan shift malam. Saat sekitar pukul 8 malam, saat Bu Elis sedang memasak sendirian di dapur, Bu Elis melihat kalau ada sosok pocong yang berdiri di pojok dapurnya dan menatap tajam ke arah Bu Elis. Sosok pocong itu berwajah hitam dengan mata yang melotot dan mulut yang menganga. Sangat menyeramkan. Sosok pocong itu perlahan-lahan melompat ke arahnya Bu Elis dan tiba-tiba saja tubuhnya Bu Elis kaku tidak berdaya. Saat Bu Elis mau berteriak, mulutnya susah untuk dibuka seperti sudah dikunci rapat-rapat mulutnya. Sehingga Bu Elis hanya bisa berdiri dengan keadaan tubuhnya yang masih terbujur kaku. Dan keadaan di dapur malam itu benar-benar sepi, tidak ada siapa-siapa, hanya ada Bu Elis saja di sana. Karena yang lainnya saat itu sedang berada di luar untuk membantu melayani para pembeli. Saat itu Bu Elis melihat kalau sosok pocong itu menghampiri ke kuah soto yang berada di dalam panci besar yang sedang dimasak oleh Bu Elis. Sosok pocong itu mengeluarkan ludahnya, lalu ludah tersebut jatuh ke dalam panci tersebut dan tercampur dengan kuah sotonya. Dan setelah itu beberapa saat kemudian sosok pocong berwajah hitam itu tiba-tiba saja menghilang entah kemana dengan meninggalkan kepulan asap tebal di hadapan Bu Elis. Saat pocong itu pergi, tiba-tiba saja Bu Elis ambruk pingsan di dapur. Dan beberapa saat kemudian ada karyawan yang lain datang ke dapur dan melihat Bu Elis yang sedang pingsan. Sontak karyawan tersebut pun berteriak dan terkejut melihat Bu Elis pingsan. "Tolong!" Sontak beberapa karyawan yang lain termasuk Pak Narko pun datang ke dapur untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. "Ada apa ini?" tanya Pak Narko. "Ini Pak, Bu Elis sudah pingsan di lantai dari tadi." "Cepat bawa dia masuk ke kamar supaya dia sadar dulu,"
Perintah Pak Narko. Dan beberapa karyawan yang laki-laki membantu untuk mengangkat tubuhnya Bu Elis untuk dibawa ke dalam kamar. Setelah sampai di kamarnya, Bu Elis dijaga oleh 2 karyawan. Karyawan tersebut mencoba mengolesi minyak kayu putih di hidungnya Bu Elis. Dan akhirnya setelah 20 menit kemudian, akhirnya Bu Elis sadar diri juga. Karyawan tersebut pun mencoba menanyakan kepada Bu Elis, mengapa Bu Elis tadi bisa pingsan. Ibu tadi kenapa bisa pingsan, Bu? Namun Bu Elis tidak mau menceritakan apa yang sudah dilihatnya tadi. Bu Elis pura-pura kalau dia pingsan karena sudah kecapean, karena warung sotonya itu ramai terus-menerus. Gak apa-apa kok, Ibu cuman kecapean aja. Kan akhir-akhir ini warung sotonya Pak Narko selalu rame, jadi Ibu kecapean, jawab Bu Elis berbohong. Oh kalau gitu Bu Elis pulang aja dulu, daripada nanti Ibu jadi sakit. Lalu karyawan tersebut pun menceritakan kepada Pak Narko kalau Bu Elis pingsan karena kecapean. Pak Narko pun mengizinkan Bu Elis untuk pulang lebih awal. Karena tubuhnya Bu Elis masih terasa lemas, akhirnya Bu Elis pun diantarkan pulang oleh karyawan yang lain sampai ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Ibu kenapa? Tanya Pak Karso yang cemas ketika membuka pintu. Jadi tadi Bu Elis pingsan Pak di dapur, mungkin karena kecapean kerja terus. Bu Elis dibiarkan untuk istirahat saja ya Pak, ucap karyawan yang mengantarkan Bu Elis. Ya Allah Bu, makanya jangan capek-capek, ucap Pak Karso. Lalu karyawan yang mengantarkan Bu Elis itu pun pamitan untuk kembali ke warung. Sedangkan Bu Elis membaringkan tubuhnya di dalam kamarnya. Kamu kenapa toh Bu? Jadi tadi itu Pak, waktu Ibu sedang di dapur sendirian, Ibu melihat kalau ada sosok pocong yang menatap Ibu Pak. Dan tiba-tiba saja tubuh Ibu terasa kaku, mau teriak saja tidak bisa. Dan sosok pocong itu perlahan menghampiri ke panci dan mengeluarkan ludahnya masuk ke dalam panci Pak. Setelahnya pocong itu pergi dan Ibu langsung pingsan, jelas Bu Elis. Astagfirullah, berarti nggak benar itu Bu, warung sotonya Pak Narko, jawab Pak Karso. Ibu juga merasa begitu Pak, karena akhir-akhir ini warung sotonya Pak Narko mendadak ramai pembeli dan tidak pernah sepi sama sekali, jawab Bu Elis. Tapi Bapak jangan cerita ke siapa-siapa ya, cuma kita berdua saja Pak yang tahu, timbal Bu Elis. Iya Bu, tapi Ibu hati-hati ya kerjanya di sana, jangan lupa selalu berdoa, ucap Pak Karso. Iya Pak. Singkat cerita, warung sotonya Paris itu semakin hari semakin sepi pembeli. Bahkan hari-harinya hanya beberapa orang yang datang dan bisa dihitunglah. Pernah juga hari itu warung sotonya Pak Aris tidak ada yang datang untuk membeli sama sekali. Maka dari itu, Pak Aris pun memberhentikan para karyawannya dengan baik-baik. Karena Pak Aris sudah tidak sanggup untuk membayar karyawannya tersebut. Jadi Pak Aris hanya menjaga warung sotonya itu berdua saja dengan istrinya seperti dulu lagi. Pak Haris pun bingung harus bagaimana, sedangkan mata pencarian keluarganya dengan menjual soto itu. Akan tetapi akhir-akhir ini warung sotonya selalu sepi dan tidak ada yang datang. Membuat Pak Haris pusing dan stres karena harus memikirkan uang modal dan memutar kembali modalnya. Sementara uangnya itu sudah semakin menipis karena kerugiannya. Suatu ketika saat Bu Elis datang si pagi, tiba-tiba saja Bu Elis mencium bau anyir darah dan sangat busuk sekali baunya. Sama seperti yang saat itu Bu Elis melihat waktu ada pocong di hadapannya. Dan seketika juga Bu Elis saat itu merinding dan bulu kuduknya berdiri semua. Namun sosok pocong itu tidak menampakkan wujudnya di hadapan Bu Elis. Beberapa karyawan yang lain pun merasakan kalau mereka mencium bau bangkai yang sangat busuk. Namun Bu Elis tidak mau menceritakan apapun kepada yang lain, padahal Bu Elis tahu kalau itu pasti sosok pocong datang ke dapur. Tiba-tiba saat itu juga terdengar suara teriakan karyawan yang lain yang sedang berada di dalam kamar mandi. Lalu Bu Elis dan yang lainnya pun bergegas melihat ke kamar mandi apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa? Tanya Bu Elis. Ada darah, jawab karyawan tersebut. Darah? Darah apa? Mana darahnya? Tanya Bu Elis. Ngaco kamu, halusinasi pasti, ucap karyawan yang lain.
Beneran, aku melihat ada darah. Air yang tadi ada di dalam gayung tiba-tiba berubah menjadi darah, ucap karyawan tersebut. Sudah, kamu pasti kecapean. Istirahat aja dulu sana, ucap Bu Elis. Akhirnya karyawan tersebut pun memucat wajahnya dan tubuhnya terasa lemas. Karyawan itu pun langsung istirahat di dalam kamar yang ada di dalam warung soto tersebut. Tiba-tiba saja saat itu juga terdengar suara tabrakan di depan warung sotonya Pak Narko. Ternyata ada sebuah mobil yang bertabrakan dengan truk. Semuanya pun melihat ke arah jalan raya dan ada beberapa korban yang meninggal akibat kecelakaan tersebut. Bu Elis pun mengelus dada melihat kecelakaan tersebut karena mobil dan truk tersebut terlihat sangat ringsek parah sekali. Singkat cerita, akhir-akhir ini warung makannya Pak Narko hawanya menjadi beda, sangat panas dan tidak seperti dulu lagi. Padahal sudah ada beberapa kipas di dapur. Sudah disediakan kipas, namun Bu Elis masih tetap merasakan hawa panas dan terasanya sangat hampa. Suatu ketika, saat Bu Elis sedang memasak kuah soto, tiba-tiba saja Bu Elis melihat kalau kuah sotonya tersebut berubah warnanya menjadi merah kehitaman seperti darah kotor. Bu Elis mencoba untuk mengucek kedua matanya, dan saat itu juga kuah sotonya berubah kembali normal. Sontak Bu Elis pun terkejut dan bingung dibuatnya. Meskipun begitu, Bu Elis masih tetap untuk tidak menceritakan kepada yang lainnya, demi menjaga warung sotonya Pak Narko tersebut. Namun berhari-hari, berbulan-bulan gangguan tersebut terus dialami oleh Bu Elis saat bekerja. Pernah suatu ketika, Bu Elis mencoba melihat ke depan keadaan warungnya. Bu Elis melihat ada dua sosok pocong yang berdiri di depan pintu warung sotonya Pak Narko. Dua sosok pocong itu seperti sedang menyambut kedatangan para pembeli. Namun para pembelinya itu tidak melihat wujud sosok pocong tersebut. Sontak Bu Elis yang melihat dua sosok pocong itu pun terkejut dan tidak menyangka. Astagfirullahaladzim, ucapnya sambil mengelus dadanya. Sedangkan warung sotonya Pak Haris sudah diambang kebangkrutan. Karena merasa ada yang janggal dengan warung sotonya Pak Haris, akhirnya Pak Haris pun merencanakan niatnya untuk mendatangi ke salah satu kiai yang pintar. Assalamualaikum, ucap Pak Haris. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak, Bu. Pak Haris dan istrinya pun masuk ke dalam dan duduk berhadapan dengan Pak Kiai. Ada apa ini Pak? Tanya Pak Kiai. Jadi gini Pak Kiai, akhir-akhir ini warung saya ini sepi. Tidak ada pembeli yang datang sama sekali ke warung saya. Tolong Pak Kiai, terawangkan sebenarnya apa yang terjadi. Sebentar ya Pak, saya masuk ke dalam dulu, ucap Pak Kiai, kemudian meninggalkan Pak Haris dan istrinya masuk ke dalam kamar untuk melakukan sholat hajat. Dan beberapa saat kemudian setelah selesai melaksanakan sholat hajatnya, Pak Kiai kembali menghampiri Pak Haris dan istrinya. Pak Kiai pun datang dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Gimana Pak Kiai? Tanya Pak Haris penasaran. Warung Bapak ini ada yang usil, ada yang mencoba menutupi warung Bapak, terang Pak Kiai. Kalau boleh tahu siapa Pak orangnya? Kalau itu saya tidak berani untuk memberitahukan namanya, karena takutnya nanti jadi fitnah, jawab Pak Kiai. Lalu Pak Kiai memberikan sebotol air putih yang sudah dicampurkan dengan garam kepada Pak Haris. Air putih yang sudah dicampur dengan garam itu sudah didoakan oleh Pak Kiai. Ini Pak, nanti dicipratkan ke sekeliling warung sotonya Bapak ya, saat malam hari, supaya tidak ada yang melihat. Air putih ini sudah saya campurkan dengan garam, ucap Pak Kiai sembari memberikan sebotol air putih tersebut. Setelah menerima air putih yang sudah dicampur dengan garam dari Pak Kiai, lalu Pak Haris dan istrinya pun pulang. Dan malam harinya, Pak Haris dan istrinya pun datang ke warung sotonya untuk menciprat-cipratkan air putih garam yang diberikan oleh Pak Kiai. Keesokan harinya, warungnya Pak Haris ini sudah kembali normal kembali. Ada beberapa orang yang datang, cukup banyak yang datang dari sebelumnya. Sehingga Pak Haris merasa senang karena dagangannya kembali seperti semula. Dan warung sotonya milik Pak Narko juga masih tetap ramai saja, namun tidak seramai yang hari-hari sebelumnya. Setelah mengetahui kalau warung sotonya Pak Haris itu mulai ramai kembali, Pak Narko pergi kembali mendatangi dukun yang ada di kampungnya.
Dan Pak Narko pamit kepada para karyawan akan pulang kampung dengan alasan ada saudaranya yang sakit. Padahal sebenarnya Pak Narko akan mendatangi rumah dukun yang sudah membantunya itu. Namun warung sotonya Pak Narko masih tetap dibuka oleh para karyawannya. Pak Narko pun izin beberapa hari untuk pulang ke kampungnya. Singkat cerita, warung sotonya Pak Haris kembali ramai lagi dan sekarang warung sotonya Pak Narko terlihat sedikit sepi karena semuanya sudah kembali lagi ke warung sotonya Pak Haris. Suatu ketika saat Bu Elis sedang memasak di dapur, Bu Elis mendengar ada suara wanita yang sedang bersenandung. Namun saat Bu Elis mencari ke sana kemari, ternyata tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduknya merinding. Namun sepertinya hanya Bu Elis saja yang mendengar suara wanita bersenandung itu. Karena karyawan yang lainnya yang juga ada di dapur tidak mendengar ada suara wanita yang bersenandung. Kalian dengar ada suara wanita yang bersenandung gak? Tanya Bu Elis. Enggak Bu, emangnya siapa? Gak tahu, tapi ibu mendengar ada suara wanita yang sedang bersenandung, jawab Bu Elis. Gak denger aku Bu, jawab karyawan yang lain. Akhirnya suasana seketika hening dan suara wanita bersenandung itu semakin terdengar keras. Dan kali ini Bu Elis serta karyawan yang lain juga ikut mendengarnya. Sontak karyawan yang lain yang ada di dapur ikut takut karena suara itu seketika berubah menjadi suara wanita yang menyinden. Saat itu Bu Elis dan karyawan yang lainnya bekerja lebih santai dari biasanya karena kondisi warung sotonya itu sepi tidak seperti biasanya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian akhirnya Pak Narko pun pulang kembali ke warung sotonya. Dan warung sotonya Pak Narko kembali ramai lagi seperti semula. Sedangkan warung soto miliknya Pak Haris itu semakin menjadi sepi. Hanya ada beberapa orang yang datang ke warung sotonya Pak Haris. Suatu ketika ada salah satu pembeli yang datang ke warung sotonya Pak Narko itu. Pembeli itu ternyata memiliki kelebihan untuk melihat sosok-sosok yang tidak kasat mata. Dan akhirnya pembeli itu tidak betah makan di soto di warung sotonya Pak Narko karena ia melihat ada beberapa sosok-sosok makhluk yang tak kasat mata ikut berada di warung sotonya Pak Narko. Pembeli indigo itu melihat ada sosok pocong, sosok genderuwo, sosok kuntilanak dan juga yang lain-lain. Sehingga pembeli indigo itu pun mempercepat makannya karena tidak nyaman ditatap tajam oleh sosok-sosok tersebut. Pembeli indigo itu pun berbisik ke telinganya Bu Elis. Bu, kok di sini banyak mereka ya? Maksudnya Mbak? Tanya Bu Elis. Banyak sosok-sosok tak kasat mata yang menjaga warung soto ini Bu. Sepertinya pemiliknya telah melakukan pesugihan penglaris Bu, ucap pembeli itu. Sontak Bu Elis pun terkejut dengan apa yang dikatakan oleh pembeli itu. Suatu ketika di warungnya Pak Narko ada yang tiba-tiba sakit perut dan beberapa hari kemudian setelah makan di sotonya Pak Narko, dia pun sakit lalu meninggal dunia. Katanya sih orang itu saat ke toilet tidak sengaja menyenggol pot bunga yang ada di depan toiletnya dan pot bunga itu pun terjatuh dan pecah. Sehingga sosok penunggu yang ada di dalam pot bunga itu marah sehingga orang itu menjadi korban tumbal selanjutnya karena telah merusak tempat yang ditempati oleh sosok tersebut. Dan pernah juga suatu ketika ada anak kecil yang berlarian di depan warung sotonya Pak Narko. Ia terjatuh karena tersandung batu. Tiba-tiba saja anak kecil tersebut pingsan karena kepalanya terbentur oleh aspal. Dan ternyata anak kecil tersebut meninggal dunia. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter menyatakan bahwa anak kecil tersebut meninggal dunia karena diakibatkan gagal otak. Dan semenjak terjadinya berbagai peristiwa tersebut, beberapa pelanggannya itu tidak berdatangan kembali ke warung sotonya Pak Narko. Hanya ada beberapa orang saja yang datang ke warung sotonya Pak Narko. Dan tidak hanya itu, warung sotonya milik Pak Haris juga masih sama terlihat sepi. Bu Elis yang merasa sudah tidak enak dan tidak nyaman bekerja di warung sotonya milik Pak Narko, dia menceritakan kepada suaminya. Karena akhir-akhir ini Bu Elis selalu mendengar suara-suara dan gangguan-gangguan yang tidak nyaman. Pernah saat berangkat shift malam, Bu Elis melihat ada sosok genderuwo dengan bayangan hitam yang berdiri tegap dengan tubuh yang tinggi besar. Dan bayangan itu semakin nyata bentuknya. Sosok genderuwo tersebut sangat berbulu lebat dan hitam. Dan semenjak kejadian itu Bu Elis menjadi sakit.
Dan sudah beberapa hari ini Bu Elis sudah tidak berangkat bekerja karena sakitnya demam tinggi dan tubuhnya menggigil. Sudah diperiksakan ke satu dokter dan juga ke dokter yang lain. Akan tetapi semua dokter hanya memberi resep obat yang sama. Akan tetapi sakitnya Bu Elis ini tidak kunjung sembuh juga. Sampai akhirnya Pak Karso menyarankan kepada Bu Elis untuk berhenti bekerja saja. Bu, Ibu lebih baik keluar saja dari kerjaan, Bu. Karena Bapak takut Ibu kenapa-napa. Apalagi Ibu sekarang menjadi sakit seperti ini. Bapak yakin kalau warung sotonya milik Pak Narko itu tidak beres, Bu, ucap Pak Karso. Iya, Pak. Nanti Ibu akan bilang sama Pak Narko mau mengundurkan diri keluar dari kerjaan. Beberapa hari kemudian setelah Bu Elis sudah lebih baik, Bu Elis pun berangkat ke warung untuk mengundurkan diri. Pak, maaf Pak, saya sepertinya mau mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Saya mau keluar dari kerjaan ini, Pak. Ya sudah, kalau begitu keinginan Ibu, saya tidak akan memaksa. Terima kasih ya Bu, sudah mau bekerja di sini, ucap Pak Narko. Iya Pak, sama-sama. Saya juga terima kasih karena Bapak sudah mempercayakan saya. Setelah Bu Elis keluar dari kerjanya itu, Bu Elis tiba-tiba saja sakit sama seperti waktu itu. Malah kali ini Bu Elis semakin parah sakitnya, dengan perutnya yang terus kesakitan dan perutnya Bu Elis ini merasakan sangat kaku dan juga membengkak. Akhirnya Pak Karso pun membawa Bu Elis untuk diperiksa. Namun saat diperiksa oleh dokter, katanya Bu Elis ini tidak menderita sakit secara medis. Dan karena merasa ada kejanggalan yang terjadi dengan istrinya itu, Pak Karso akhirnya membawa Bu Elis ke salah satu Pak Ustadz untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Bu Elis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak, ucap Pak Ustadz. Bu Elis dan Pak Karso pun masuk ke dalam rumahnya Pak Ustadz. Ada apa ini Pak? Istri Bapak kenapa? Gak tahu Pak. Istri saya kenapa? Tolongin istri saya Pak, ucap Pak Karso. Lalu Pak Ustadz memerintahkan kepada Pak Karso untuk istrinya dibaringkan di atas kasur. Kemudian Pak Karso pun membaringkan istrinya di atas kasur yang sudah disediakan oleh Pak Ustadz. Setelah Bu Elis berbaring di atas kasur, Pak Ustadz mulai merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan saat Pak Ustadz sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba saja perutnya Bu Elis ini semakin membesar seperti orang yang sedang hamil. Dan Bu Elis terus merintih kesakitan dan tubuhnya memberontak hingga akhirnya Bu Elis pun dipegangi oleh Pak Karso. Setelah selesai didoakan, tiba-tiba saja Bu Elis memuntahkan darah yang disertai dengan bau busuk. Seketika Bu Elis pun lemas dan Pak Ustadz memberikan segelas air putih kepada Bu Elis. Bu Elis pun dengan perlahan meneguk air putih yang diberikan kepadanya. Kata Pak Ustadz, Bu Elis ini telah disantet. Dan setelah sudah disembuhkan oleh Pak Ustadz, Bu Elis dan Pak Karso pun pulang kembali ke rumahnya. Namun perutnya Bu Elis ini masih saja terlihat membesar. Seminggu kemudian perutnya Bu Elis merasakan sangat sakit sekali dan terasa keras serta kencang sekali. Sampai pada akhirnya Bu Elis ini kejang-kejang dan kedua matanya melotot hingga terlihat putih semua kedua matanya. Pak Karso pun semakin panik dan bingung harus berbuat apa. Dan sampai pada akhirnya Bu Elis mengembuskan napas terakhirnya. Pak Karso benar-benar masih tidak terima dengan meninggalnya istrinya itu yang secara tidak wajar. Hingga Pak Karso pun mendatangi ke rumahnya Pak Ustadz lagi. Ada apa Pak? Tanya Pak Ustadz. Pak, istri saya kemarin baru saja meninggal dunia. Dan saya merasa kalau istri saya itu meninggal bukan karena disantet, tapi sudah dijadikan tumbal oleh pemilik warung soto itu Pak, ucap Pak Karso. Sontak Pak Ustadz pun turut prihatin atas meninggalnya Bu Elis. Dan keduanya mendatangi ke warung soto milik Pak Narko pada saat warung soto itu sudah tertutup. Malam itu juga Pak Karso dan Pak Ustadz mendatangi warung yang diduga Pak Karso telah melakukan pesugihan penglaris. Dan saat sampai di depan warung sotonya Pak Narko, Pak Ustadz langsung menerawang dan membacakan doa-doanya. Dan saat mata batinnya Pak Ustadz terbuka, beliau melihat di dalam dan di warung sotonya itu terdapat banyak sekali sosok-sosok yang tak kasat mata. Pantas saja saat baru tiba di sana hawanya terasa berbeda, sangat panas sekali.
Pak Ustadz membuka mata batinnya dan membaca situasi yang terjadi pada saat Bu Elis bekerja di sini. Ternyata kata Pak Ustadz, saat sebelum Bu Elis sakit itu, Bu Elis telah melakukan kesalahan yang membuat Bu Elis itu sakit. Bu Elis telah menemukan sebuah boneka pocongan yang berada di pojok dapur di bawah lemari dapur warung soto saat Bu Elis sedang menyapu. Dan karena tidak tahu itu apa, Bu Elis sapu boneka pocongan tersebut dan dibuang ke tempat sampah lalu dibakar. Dan pada akhirnya Bu Elis lah yang dijadikan tumbal pesugihan penglaris warung soto milik Pak Narko. Dan semenjak kejadian itu, warung sotonya Pak Narko menjadi sepi kembali seperti semula. Dan para karyawannya pun semua dikeluarkan karena Pak Narko sudah tidak dapat lagi untuk menggaji para karyawannya. Semenjak mengetahui hal tersebut, keesokan harinya Pak Karso dan Pak Ustadz mengajak para warga yang lain untuk mengusir Pak Narko dari kampungnya. Semua warga berbondong-bondong datang ke warung soto miliknya Pak Narko dan berteriak-teriak keras. "Pak Narko, keluar kau!" teriak para warga. Pak Narko yang mendengar ada keributan di depan warung sotonya itu langsung keluar menemuinya. "Ada apa ini bapak-bapak?" "Pergi dari kampung ini Pak, karena Bapak sudah membuat istri saya meninggal dan Bapak sudah melakukan pesugihan penglaris," teriak salah satu warga. "Betul itu, pergi dari kampung ini," timbal yang lainnya. "Bentar-bentar, maksudnya bagaimana ya bapak-bapak?" ucap Pak Narko pura-pura tidak tahu. "Alah, jangan pura-pura tidak tahu Pak. Kami sudah tahu kalau Bapak sudah melakukan pesugihan penglaris dan Bu Elis yang sudah dijadikan tumbal. Bukankah begitu Pak Ustadz?" ucap yang lain memastikan dan bertanya kepada Pak Ustadz. "Iya Pak, lebih baik Bapak jujur saja karena kami semua sudah pada tahu kebenarannya," jawab Pak Ustadz. Karena sudah terlanjur malu dan sudah ketangkap basah, akhirnya Pak Narko pun mengakui kesalahannya kalau Pak Narko sudah melakukan pesugihan penglaris dan sudah menumbalkan Bu Elis. Dan semenjak kejadian itu, Pak Narko mengalah dan sudah malu. Akhirnya Pak Narko pergi dari kampung tersebut dan pindah ke kampung asalnya yang ada di kota lain. Pak Aris yang saat itu menyaksikan apa yang terjadi dengan Pak Narko. Akhirnya Pak Aris meminta bantuan kepada Pak Ustadz untuk minta tolong di terawang warung sotonya. Dan kata Pak Ustadz, warung sotonya Pak Aris akhir-akhir ini menjadi sepi karena sudah ditutup oleh sosok genderuwo di depan warung soto Pak Aris. Maka dari itu warung sotonya Pak Aris menjadi tidak ada yang berdatangan pembeli karena orang-orang yang lewat di depannya menganggap kalau warung sotonya Pak Aris itu sedang tutup. Padahal warung soto milik Pak Aris itu selalu buka. Dan dari kejadian itu, akhirnya warung soto milik Pak Aris banyak pembeli dan pelanggannya yang datang ke warung sotonya. Sekarang warung sotonya malah semakin maju dan laris manis. Sedangkan Pak Narko entah bagaimana kabarnya yang jelas beliau sudah kembali ke tempat asalnya. Dan warung soto milik Pak Narko itu terbengkalai dan sekarang menjadi angker. Setiap bulannya di jalan raya depan warung soto Pak Narko itu selalu terjadi kecelakaan. Dan orang yang kecelakaan di depan warung soto milik Pak Narko tersebut selalu meninggal dunia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini bahwa jangan pernah melakukan perbuatan yang dilanggar oleh Allah Ta'ala. Dan percayalah bahwa segala usaha yang dibangun semua rezekinya sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Dan rezeki tidak akan pernah tertukar karena sudah tertakar di masing-masing manusia. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.